Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat terbaik umat muslim sepanjang masa. Kepada para peserta sekalian, saya ucapkan selamat datang di acara webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Bank Sampah MID, yakni webinar keuangan yang mengangkat tema cara mudah mengelola keuangan keluarga. Langsung saja, selanjutnya akan ada sambutan dari founder Bank Sampah Emak.id sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bang Syam, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kak Dani ya. Terima kasih atas waktunya bisa berkesempatan hadir dalam forum yang sangat bermanfaat ini. Tentu mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa banyak manfaat terutama untuk para nasabah kami di Bank Sampah MID, karena mungkin dari sekian banyak nasabah nggak semuanya bisa hadir Kak Dani, jadi nanti kita akan share juga melalui channel YouTube ya, supaya bisa ditonton oleh emak-emak yang tidak bisa hadir di forum pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat ya, dan keberkahan sehingga mempermudah aktivitas kita. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami sengaja mengundang salah satu tokoh ya, tokoh muda. Kalau izin Kak Dani, dari provinsi mana Kak? Kalau saya tinggalnya di Banten. Oh, di Banten. Tangerang, betul. Ya, di seberang sana ya. Meskipun jauh, dengan media virtual seperti ini, alhamdulillah kami bisa bertemu dengan Kak Dani meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Dan kami juga ada rekan kami di Serang ya, ada Bank Sampah Digital. Alhamdulillah juga kami banyak belajar dengan teman-teman yang ada di Banten atau di Serang ya. Jadi perlu kami sampaikan Kak Dani bahwa pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menimba ilmu tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga. Dan kenapa sih Bank Sampah mengadakan webinar yang temanya bukan tentang sampah begitu? Jadi karena kalau tentang sampah terus juga capek ya bicara sampah setiap kegiatan. Nah, kami ingin ada diferensiasi, ingin ada hal baru ya yang bermanfaat untuk terutama sebenarnya untuk nasabah kami ya, yang mayoritas 99% nasabah kami adalah emak-emak begitu. Maka namanya Bank Sampah MID begitu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan meskipun dalam dunia digital ya atau dalam virtual ini, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan jangan sungkan-sungkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada rekan-rekan sekalian untuk bertanya sebanyak mungkin, yang penting waktunya masih ada. Jadi nanti bisa berdiskusi dengan beliau Kak Dani, dan saya sudah melihat profilnya, sangat luar biasa pengalamannya tentang mengelola keuangan ya. Mungkin bukan hanya keuangan keluarga tapi keuangan bisnis juga. Nah, ini teman-teman
pengurus Bank Sampah MAIDI juga bisa hadir juga dalam webinar ini ya, pengurusnya ya, supaya bisa mengelola keuangan keluarga, lebih jauh lagi keuangan bank sampah di lingkungannya masing-masing. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak panjang kalam. Mari kita buka kegiatan webinar ini dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan izin saya menyimak saja, nanti saya serahkan ke Mbak Nara selaku moderator. Terima kasih sekali lagi Kak Dani, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Cukup mungkin dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mas. Sebelumnya saya belum perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naradia, dan di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya, ini kita langsung saja ke acara inti, webinar mengenai cara mudah mengelola keuangan keluarga, yang cukup penting karena kita semua di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, perlu juga nih mengetahui informasi-informasi mengenai cara mudah kelola keuangan keluarga. Langsung saja saya akan membacakan profil dari pembicara kita hari ini, yaitu Kak Dani Rahmat, seorang personal finance enthusiast. Beliau juga aktif di Instagram sebagai content creator. Selain itu, Kak Dani Rahmat ini juga sebagai blogger dan content writer, dan juga corporate banker. Selanjutnya langsung saja kepada Kak Dani Rahmat untuk mempresentasikan webinar hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dani Rahmat. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Naradia. Terima kasih Bang Syam. Mohon maaf, ini suara saya terdengar jelaskah? Dan video saya terdengar terlihat jelaskah? Untuk suara terdengar jelaskah, dan video juga cukup jelas. Oke, baik. Ini izinkan saya untuk sharing materinya ya. Saya share screen sekarang. Sebentar ya. Oh, sebentar. Sebelum saya share screen, sebentar ya. Saya mau put dulu untuk di materi presentasinya. Wah, tidak terlihat. Sebentar ya, Mbak Nara. Ada kendala teknis di komputer saya, mohon maaf. Oh, oke. Apakah sudah terlihat untuk screen materi yang saya share? Belum, Kak. Udah ya? Udah, Kak. Sudah terlihat Kak. Untuk materi presentasinya? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya sudah mengundang saya di sharing pagi ini tentang cara mudah kelola keuangan keluarga. Ini materinya sebenarnya kita ngobrolinnya ini cara kelola keuangan keluarga, terus mengelola keuangannya itu bagaimana. Ini jauh sebelum investasi, sebelum ngomongin trading atau apapun gitu ya. Jadi kita kelola keuangannya dulu, keluarga itu seperti apa gitu, dan kenapa harus dikelola. Alasan pertamanya, karena ini menurut panel study income dynamics yang dilakukan oleh University of Michigan di US dari tahun 68 sampai tahun 2011. Jadi kurang lebih sekitar 43 tahun ya. Ada studi, mereka meneliti pengeluaran keluarga, pengeluaran perorangan itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, rata-rata yang didapatkan adalah dari umur 20-an sampai umur 40-an, income ini naik terus. Income ini yang biru tua di atas, naik terus sampai mungkin puncaknya itu di usia 45, mungkin menjelang 50 gitu kan, menjelang usia pensiun, income naik terus. Nah, setelah di usia 45, ternyata income-nya kemudian turun, apalagi ketika memasuki masa pensiun, dilihat di sini income itu mungkin mendekati
level income ketika masa baru awal-awal bekerja. Sementara yang biru muda yang di bawah itu adalah grafiknya konsumsi. Dari mulai muda, mungkin konsumsi kita masih sedikit karena income-nya memang sedikit. Begitu income-nya naik, konsumsi kita juga naik gitu. Jadi yang tadinya gaji 5 juta cukup, bisa jadi gaji 10 juta nggak cukup gitu. Kenapa? Karena ya konsumsi kita mengikuti pengeluaran kita. Sayangnya, semakin tua, konsumsi kita tuh tidak semakin turun juga. Konsumsi kita tuh akan stay, akan tetap di tingkat konsumsi maksimal ketika usia kita menjelang 45-an, bahkan ketika kita pensiun pun. Ini kenapa? Karena kita ingin mempertahankan kenyamanan kita. Kenyamanan kita ketika nanti pensiun, kita nggak mau balik lagi makan di warteg seperti ketika awal-awal bekerja. Kita maunya ya bisa makan seperti waktu kita bekerja dengan gaji yang lumayan tinggi gitu. Nah, karena itulah sebelum masuk usia pensiun, ketika masih di masa-masa usia produktif, kita harus merencanakan dan mengatur keuangan kita, gitu. Salah satu alasannya itu. Nah, kenapa kok harus diatur? Karena banyak orang yang ternyata pengeluarannya setelah dapat income, gajian gitu kan, terus kemudian ternyata pengeluarannya itu jauh lebih besar dibandingkan pemasukannya, dibandingkan income-nya, dibandingkan gajinya. Nah, kalau di sininya yang di tengah ini, itu ternyata jauh lebih besar, yang nggak akan ada yang bisa disisihkan untuk diinvestasikan atau untuk dikembangkan di masa depan. Makanya keuangan harus diatur, biar income kita yang ada di sini itu lebih besar daripada pengeluaran kita, sehingga kita bisa investasi dan bisa mengembangkan dana kita, biar apa? Biar ketika nanti tua, ketika kita sudah masuk usia pensiun, kita masih bisa tetap hidup dengan oh iya, mau saya punya waktu berapa menit ini untuk presentasi? Sekitar 30 menit, Kak. Oke, 30 menit ya, berarti sampai sekitar jam 10.45. Nah, pertama kali, sebelum kita ngomongin yang lain-lain, kita kan ngomongin income-nya dulu nih di depan, pemasukannya dulu. Pemasukannya ini sebisa mungkin sejak muda, sejak sekarang nih, karena kita webinar pagi ini gitu kan, setelah webinar nanti harapannya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ini sudah mulai bisa memikirkan, oh iya, saya nggak boleh bergantung hanya pada satu income saja. Kalau misalkan sekarang kerja di kantor, atau kerja di pabrik, atau kerja di manapun, atau mungkin jualan gitu ya, nah kita harus mikirin gimana caranya bisa dapat income kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Yang pertama, misalkan sumber-sumber income-nya ini bisa dibagi 3 sebenarnya. Pendapatan aktif yang pertama. Pendapatan aktif itu dari bekerja, dari jualan, dari bisnis, atau dari apapun, yang penting yang kita bekerja aktif untuk menghasilkan income tersebut. Nah, setelah kita dapat pendapatan aktif tadi, setelah kita dapatkan income, kita bisa sisihkan income-nya. Bisa dibelikan obligasi retail, sukuk, terus kemudian diinvestasikan ke saham, masukkan deposito segala macam, biar bisa mendapatkan pendapatan portfolio. Pendapatan portfolio ini dari hasil investasi menghasilkan income lagi buat kita. Nah, income-nya nanti bisa dipakai untuk menambah pengeluaran bulanan atau diinvestasikan lagi. Atau kemudian yang ketiga, pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini yang seperti apa? Misalkan Bapak Ibu suka ngeblog gitu ya, kalau saya suka ngeblog. Nah, dari blog itu saya bisa pasang iklan. Mungkin di awal saya perlu create konten, saya perlu bikin tulisan di blog, atau kalau punya channel YouTube, harus bikin video YouTube-nya. Tapi kemudian setelah setelah videonya jadi, setelah kontennya tayang, dapat pemasukan iklan, nah iklannya itu iklan pasif, pendapatan yang pasif gitu. Jadi sumber-sumber penghasilan ini sejak sekarang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, usahakan untuk bisa mendapatkannya gitu. Jadi jangan cuma bergantung pada satu sumber income aja. Dan jangan hanya ke orang, usaha apa ya enaknya ya? Aku harus ngapain ya untuk bisa dapat income lagi? Tapi tanyakan ke diri sendiri, bisa ngapain lagi ya biar bisa dapat duit? Apakah harus jualan barang yang mungkin Bapak Ibu tahu gitu, misalkan suka beli baju, nah bajunya ini bisa dijual lagi apa enggak gitu, atau punya sumber lain enggak yang bisa beli baju murah gitu, misalkan suka ke Tanah Abang, kalau di sini kan saya deket nih sama Tanah Abang gitu ya, suka ke Tanah Abang, nah dari Tanah Abang itu bisa nggak dibikin online shop-nya dan sebagainya. Jadi tanyakan ke diri sendiri, saya bisa dapat income lagi itu dari mana ya?
gitu. Jangan tanya ke orang, karena kalau tanya ke orang, orang juga nggak tahu, kamu bisanya apa, kamu sukanya apa, gitu kan. Nah, terus kemudian kunci yang terpenting, kan tadi terkait income, terus kemudian pengeluaran. Banyak orang yang terjebak sama utang, karena mereka income-nya kurang, gitu. Nah, jawaban dari income yang kurang itu bukan utang. Selama tidak bisa menghasilkan income yang lebih besar daripada pengeluaran kita, utang itu sangat-sangat diharamkan. Jangan berhutang. Jadi jangan ngutang buat nutupin income yang kurang. Justru income yang kurang itu solusinya gimana? Income yang kurang ya pengeluarannya yang ditekan dengan berhemat atau nambah income-nya. Cari kerja lagi tambahan. Karena kalau misalkan memaksa nih dengan utang gitu kan. Contohnya kayak gini, misalkan gajian nih bulan ini gitu kan. Habis itu setiap hari ada pengeluaran, sebelum gajian sisa 2 hari, kurang uangnya. Terus kemudian ditutup dengan utang. Utangnya mungkin nggak banyak, misalkan income-nya 5 juta. Ternyata pengeluarannya ini sampai nyambung 2 hari ini butuh 500.000 lagi, utang lagi 500.000 kan. Mohon maaf, saya lagi batuk, jadi mungkin saya sambil minum ya. Nah, ketika sudah berutang 500.000, gajian bulan depan yang 5 juta, ini nggak lagi 5 juta, gajiannya jadi 4,5 juta. Kenapa? Karena gajian 5 juta, 500.000 yang di sini, ini sudah diambil 2 hari sebelumnya. Gitu, 500.000. Jadi, Bapak dan Ibu akan harus bayar utang 500.000 di sini dengan gaji 5 juta tadi, yang pengeluarannya sebenarnya 5,5 juta, kalau ditambah dengan utang, nanti income di sini akan jadi 4,5 juta. Terus kurang nggak? Ya tetap kurang. Karena apa? Karena pengeluarannya akan tetap 4,5 juta. Dengan 5,5 juta. Dengan 4,5 juta harus bayar utang 500.000 lagi. Yang akan dilakukan apa? Utangnya akan nambah jadi 1 juta. Yang sebelumnya cuma 500.000 jadi nambah 1 juta gitu. Nah, untuk itu, kalau misalkan memang income-nya yang kurang, pengeluarannya ini yang dihemat, diperkecil pengeluarannya, atau income-nya yang ditambah lebih besar. Biar apa? Biar utangnya nggak semakin nambah nanti. Karena dengan kayak gini, ditutup dengan utang, kalau misalkan pengeluarannya itu lebih besar daripada income, ditutup dengan utang, semakin lama akan semakin berat. Gali lubang, bukannya tutup lubang, tapi gali lubang akan menggali lubang yang lebih besar lagi di masa depan. Gitu. Nah, kita boleh berutang, syarat-syaratnya apa saja kita boleh berutang itu. Kita tuh nggak benar-benar butuh uangnya. Terus kemudian kita punya, nanti di masa depan, punya pasti bayar untuk uang untuk bayar utangnya itu, dan kebutuhan kita itu nggak kurang untuk menutupin si kebutuhan kita. Income-nya itu nggak kurang. Sama atau punya aset yang bisa dijual buat nutupin utangnya itu. Gitu. Jadi yang nggak benar-benar butuh utang itu gimana? Jadi misalkan saya punya uang 5 juta gitu kan, butuh beli barang 5 juta, beli apa ya, kulkas misalkan, kulkasnya ini nanti dipakai buat bikin es yang dijual segala macam gitu. Nah, saya punya uangnya 5 juta, tapi saya nggak mau beli cash si kulkasnya, karena ada program cicilan misalkan di marketplace 0%. Nah, saya bisa beli dengan nyicil 0%, uangnya ini saya tempatkan di reksadana pasar uang misalkan. Tiap bulan saya ambil sedikit untuk bayar cicilannya gitu. Nah, kayak gitu baru silahkan berutang. Yang pasti, jangan berutang kalau kurang income-nya. Gitu. Nah, sekarang ini harus hati-hati banget dengan yang namanya utang. Kenapa? Karena utang sekarang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat prosesnya. Nah, kecepatan proses itu, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, harus waspada. Karena namanya kredit, namanya utang, itu kalau misalkan prosesnya cepat, berarti biayanya mahal. Biayanya mahal apa? Bunga, terus kemudian biaya administrasi, segala macam, pasti ada, dan itu tinggi, gitu. Kenapa kok tinggi gitu bunganya? Karena ya cepat dikasihnya. Kalau cepat dikasih, buat yang punya uang yang dipinjamkan uangnya, itu berarti resikonya lebih tinggi. Nah, resiko lebih tinggi itu diterjemahkan dengan biaya bunga yang lebih tinggi, segala macam yang lebih tinggi. Dan ini akan memberikan kita rasa keamanan palsu. Kayak gimana? Nggak apa-apa, income-nya kurang, nanti ada pay letter kok. Nggak apa-apa, nanti bisa minjem pinjaman online kok. Nah, rasa keamanan ini yang kita nggak boleh punya, gitu. Karena kalau income kita yang kurang, kita harus nambah income atau kurangin pengeluaran, gitu.
Kita tidak boleh menurunkan kontrol kita untuk tidak ngutang. Kita cuma boleh ngutang kalau syarat-syarat yang tadi terpenuhi. Kita nggak butuh uangnya, punya duitnya, dan ada aset yang bisa dijual. Maaf, sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, terus kemudian itu tadi dengan utang, dengan meminjam uang gitu ya. Kita yang utang. Nah, gimana dengan kita yang memberikan utang? Banyak nih teman-teman sekalian itu yang terjebak di kondisi keuangan yang sulit gitu karena terlalu mudah memberi utang ke orang lain. Kalau misalkan teman-teman ini tipikal yang kalau misalkan ada yang datang, ada yang minjem uang, terus nggak bisa nolak, terus langsung kasih utang aja. Pikirkan, apakah bulan depan itu teman-teman sudah pasti ada uang untuk biaya hidup, terus kemudian untuk membayar kebutuhan, segala macam. Kalau misalkan memang belum pasti ada, belum pasti cukup, ya jangan kasih utang. Jangan gampang-gampang minjemin utang ke orang lain. Dengan caranya kayak gimana? Bilang, ini utangnya mau dipakai buat apa gitu. Kalau misalkan ada yang mau minjem. Terus langsung tanya di depan, mau dibalikinya tanggal berapa? Kalau sudah disebut tanggalnya, bikin persetujuan, bikin perjanjian. Kalau misalkan nanti ditagih, kalau jatuh tempo, belum bayar, saya tagih ya. Kalau nanti kamu ditagih, kamu jangan marah-marah gitu. Bilang di awal kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti dia nggak bisa bayar, apa yang akan dilakukan gitu. Karena orang yang minjem uang itu kadang-kadang nggak paham arti kepercayaan. Kita kasih kepercayaan, kita kasih pinjam uang, mereka nggak menghargai itu. Begitu habis kasih pinjam, mereka langsung kabur, hilang gitu kan. Sama, kalau saya nih kuncinya, kalau saya ngasih pinjam uang ke orang, gitu kan, saya percaya sama orangnya, meskipun saya kasih pinjam ini berharap uangnya balik, tapi saya sudah merelakan kalau uang itu hilang. Di hari pertama saya pinjamkan. Jadi begitu uang sudah keluar dari tangan saya, sudah lepas dari tangan saya, sudah keluar dari rekening saya sudah tidak mengharap uang itu balik. Gitu. Karena ya kalau uang untuk apa namanya sudah di luar tangan kita, yang sudah keluar dari rekening kita itu sudah tidak ada di kendali kita. Jadi kita hanya berharap dengan kebaikan hati orang meminjam untuk bisa mengembalikan uangnya. Jadi nggak perlu dipikirin lagi kalau sudah ngasih pinjam uang gitu. Nah, kita jangan sungkan-sungkan buat nagih. Tadi kan kita kalau misalkan kita yang ngutang, kita pasti ditagih gitu kan. Nah, kalau kita yang ngasih utang, teman-teman jangan sungkan-sungkan buat nagih. Kalau misalkan yang ditagih marah-marah, terus kemudian ngilang, ghosting gitu kan. Nah, itu berarti kita sudah memfilter orang-orang di sekitar kita. Lain kali orang itu mau minjem lagi, nggak usah dipinjemin. Kita bisa ngomong tegas, kemarin uang yang aku pinjemin belum balik, balikin itu dulu deh, gitu. Kalau kamu udah bisa balikin, baru aku kasih pinjam lagi, gitu. Nah, apa namanya, satu-satunya cara agar uang kita bisa balik, kalau misalkan dipinjam orang gitu kan, dan orangnya nggak mau balikin gitu, ya dengan cara menagih, dengan meminta kembali uang kita. Gitu. Tapi teman-teman, kalau prinsip saya, begitu sudah 3 kali ditagih, orang yang nggak bayar gitu kan, saya sudah relakan. Karena begitu merelakan uang, itu akan mempercepat saya untuk bisa fokus ke masa depan. Saya udah lagi nggak marah-marah sama orang yang minjem uang saya nggak lagi berharap apa yang tidak bisa saya dapatkan gitu kan. Tapi yang pasti saya bisa fokus ke masa depan untuk mencari ganti uang yang hilang tersebut. Gitu. Dan kita akan bisa jadi orang yang lebih baik. Nah, kalau sudah nih, habis income-nya sudah dibahas, oke, udah dapat lebih dari satu gitu kan, apa sumber income-nya, pengeluaran sudah ditekan, kita sudah nggak ngutang, habis itu orang yang minjem rutin balikin ke kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tuh seberapa kaya gitu kan. Nah, ini financial check, bagaimana memeriksa kondisi keuangan kita, kesehatan keuangan kita tuh seperti apa. Kita harus bisa ngeceknya. Ini kemarin waktu saya ngasih materi, saya juga sertakan file Excel yang bisa teman-teman sekalian isi, yang isinya itu ada neraca. Neraca itu catatan aset kita sama catatan kewajiban kita. Kewajiban itu utang. Nah, di sebelah kanan, di bawahnya kewajiban, itu ada kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu apa? Kekayaan bersih itu selisih antara aset dikurangi utang. Nah, asetnya sendiri di sini, kalau teman-teman lihat sebelah kiri, ada aset rancar, aset investasi, sama penggunaan pribadi.
Kita bahas yang aset dulu. Aset lancar itu aset yang nilainya stabil, bisa dijual kapan saja, bisa dicairkan kapan saja, jangka waktunya kalau misalkan pun nggak bisa kapan saja, maksimal setahun. Atau kalau misalkan pinjaman, pinjaman yang diberikan ke orang, utang yang dikasih ke orang, itu juga masuk ke dalam aset lancar. Harapannya bisa ditagih kapan aja. Yang masuk ke aset lancar apa aja? Uang tunai, tabungan di bank, tabungan di rumah, deposito, reksadana pasar uang, atau obligasi, ori, sukuk retail yang teman-teman beli yang jatuh tempo kurang dari setahun, itu masuk ke aset lancar. Atau kalau misalkan punya proyek gitu kan, udah selesai proyeknya belum dibayar, itu bisa masuk. Atau piutang yang tadi dikasih ke orang. Pinjaman yang dikasih ke orang itu masuk ke aset lancar. Terus kemudian ada kewajiban lancar. Lawannya apa? Lawannya aset lancar kan di sebelah kiri ada aset lancar, sebelah kanan ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar sama seperti aset lancar, itu harus lunas maksimal 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nagih, harus segera dilunasi, nggak boleh ditunda-tunda aset lancar ini, apa kewajiban lancar ini. Termasuk di dalamnya, kalau punya rumah, punya kendaraan, dan masih nyicil, nah cicilan selama setahun harusnya masuk ke dalam kewajiban lancar. Nah, di sini masuk arisan. Arisan itu masuk utang loh, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapatnya di awal. Jadi ada 12 orang yang ikut, terus teman-teman dapat duluan, sisanya harus dicatat ke dalam utang. Tapi kalau misalkan teman-teman dapatnya terakhir, bisa dicatat dalam aset lancar tadi. Gitu. Nah, selain itu, fungsinya apa sih aset lancar sama kewajiban lancar? Ini kalau disandingkan gitu ya, aset lancar ini kalau dijual semuanya seharusnya bisa membayar lunas semua kewajiban lancar. Jadi, semua yang ada di sini nilainya tuh minimal harusnya sama dengan semua yang ada di kewajiban lancar. Jangan sampai kalau misalkan teman-teman hitung nih, uang tunai, tabungan, deposito ternyata setelah dikumpul-kumpulin, misalkan dapatnya 10 juta. Utangnya ternyata cicilan rumah segala macam, kartu kredit yang sampai setahun ke depan, ternyata 50 juta gitu. Nah, kalau misalkan nih, amit-amit kenapa-kenapa gitu kan, harus segera dibayar, cuma bisa bayar 20%-nya. Nah, itu sangat-sangat sedikit, nggak boleh. Nah, inilah konsepnya dana darurat. Dana darurat itu, misalkan teman-teman tiba-tiba kehilangan pekerjaan gitu kan, selama setahun ini bisa terbayar yang kewajiban lancar gitu. Jadi ini semua dijual untuk membayar si kewajiban lancar. Selain aset lancar, ada aset investasi. Aset investasi nilainya fluktuatif, naik turun, disimpan dalam jangka panjang untuk harapannya nilainya berkembang gitu. Meskipun bisa dijual kapan saja, tujuannya ini dipegang untuk jangka panjang. Contohnya apa? Reksadana saham, pendapatan tetap, reksadana campuran, kripto, obligasi yang 3 tahun, terus kemudian emas, properti, atau saham gitu kan. Itu semua masuk ke dalam aset investasi. Selain itu, ada juga aset penggunaan pribadi. Yang masuk di dalamnya apa? Rumah, mobil, komputer, sepeda, emas, perhiasan yang dipakai. Jadi itu bukan investasi. Gitu. Jadi rumah yang ditempati itu juga bukan investasi. Jadi kalau teman-teman bilang, ayo beli rumah nggak apa-apa, kita investasi. Tapi kalau rumahnya ditempati nggak bisa. Kenapa nggak bisa disebut investasi? Karena kalau teman-teman pengen dapat uangnya, harus dijual dan harus pindah gitu kan. Nah, itu aset penggunaan pribadi. Ini yang saya bilang tadi, kalau sudah tahu semuanya, berarti ngitungnya kekayaan bersih, total aset dikurangi total utangnya berapa. Gitu. Harusnya positif gitu. Rumusnya itu berapa kali sih, berapa besar sih sebenarnya gitu kan. Nah, udah sekarang dibagi dibagi 10 kali 100 gitu. Ini saya lupa nanti. Nanti saya kalau misalkan ini saya infokan berapa gitu ya. Nah, harusnya kekayaan bersih ini positif. Kalau misalkan ternyata negatif, asetnya itu kurang daripada utangnya, nah berarti ada yang salah sama pengelolaan keuangan kita. Kita harus perbaiki. Seharusnya nilainya positif dan seharusnya meningkat setiap tahun gitu. Nah, setelah tahu berapa kekayaan bersihnya, kita kemudian ngomongin arus kas bulanan. Arus kas bulanan itu pendapatan kita dibanding pengeluaran kita harus dicatetin gitu. Kalau saya catatnya, kalau dulu, saya sekarang udah nggak nyatet yang rutin banget, tapi saya udah tahu, oh pengeluaran saya segini. Untuk yang ini segini, ini sekian, 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 sekian gitu. Mohon maaf, saya minum dulu.
Nah, ini dicatatinnya gimana? Gaji suami berapa, gaji istri berapa. Kalau suami sama istri belum omongan, belum ngomong soal keuangan, mulai sekarang coba dibicarakan, coba terbuka dengan suami dan istri biar tahu, oh pengeluaran saya segini, pemasukan saya segini. Jangan sampai istri nggak tahu pengeluaran suami, pemasukan suami nggak tahu berapa pemasukan istri, terus pengeluarannya bablas dua-duanya. Gitu. Nah, ini dicatat masing-masing berapa pengeluaran tiap bulannya. Nah, panduan pengeluarannya itu seperti ini. Yang paling sederhana contohnya kayak gini misalkan. Kebutuhannya dari income yang misalkan 5 juta. 40% dipakai buat kebutuhan, beli listrik, terus kemudian bayar pengeluaran rumah segala macam 40%. Terus kemudian untuk investasi 20%. Zakat, infak, sedekah 10%. Nah, terus kemudian untuk keinginan, kalau nggak punya utang, keinginan itu apa? Nongkrong di kafe, jalan-jalan, ke mall, makan di restoran, segala macam. Pakai 30%-nya. Kalau gajinya 5 juta, berarti pengeluarannya untuk yang keinginan ini cuma maksimal 1,5 juta kalau nggak punya utang. Kalau punya utang, yang seneng-senengnya harus disisihkan dulu gitu, untuk bayar maksimal 30%. Gitu. Utangnya, wah ternyata cicilan utangku 50%. Nah, kudu dibenerin. Ngebenerinnya gimana? Ya utangnya tuh ada yang harus bisa dilunasi atau perbesar income-nya gitu untuk menambah yang lain-lain. Jangan sampai investasinya kemakan, apalagi amit-amit zakat, infak, sedekahnya itu kemakan. Nggak pernah zakat, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah gitu kan. Jadi ini panduan awal yang bisa dipakai untuk budgeting. Nah, nanti budget trackingnya kayak gimana? Tadi kan dicatatin tiap bulan, tiap hari nih. Nah, nanti setiap minggu bisa direkap. Oh, minggu ini segini, minggu ini segini. Nanti ketahuan. Oh, kebutuhan pokok tadi kan 40% gitu kan. Sisanya berapa di sini. Nah, terus kemudian tabungan dan investasi, artinya 20% dari 5 juta, sejuta, ternyata kita belum investasi loh. Nah, kayak gitu itu harus dicatat biar ketahuan gitu. Nah, terus kemudian kalau nanti sudah dicatat semua, ada yang namanya rasio keuangan. Ini saya cepet aja ya, nanti ada di belakang lagi. Nah, rasio-rasio keuangan ini ada yang namanya rasio likuiditas, itu dana darurat. Dana darurat ini yang nomor 1, minimal 3 kali pengeluaran sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, ini nanti harusnya bisa gampang dicairkan. Terus kemudian apalagi? Aset lancar sama kekayaan bersih. Total aset lancar yang sebelah kiri tadi sama total kekayaan bersih. Itu aset lancar itu maksimal 15%. Jangan sampai kebanyakan di aset lancarnya. Kalau kebanyakan di aset lancar, berarti nanti asetnya itu nggak optimal berkembangnya. Kurang investasinya. Gitu. Terus kemudian kemampuan investasi. Investasinya itu berapa? Ini nomor 3 ya. Kemampuan investasi minimal 10%, idealnya 20% yang saya bilang tadi budgetingnya. Lebih besar lebih baik. Dan investasi lakukan selalu di awal gitu. Terus kemudian utang terhadap total aset. Jadi kalau misalkan ada total utang terhadap total aset, seharusnya total utangnya itu nggak lebih besar daripada 60% dari total aset yang ada. Jadi kalau total asetnya misalkan 100 juta, utangnya ternyata 700 juta. Nah, kegedean. Utangnya harus dilunasi sampai ya tersisa 600 jutaan lah. Habis itu di-maintain segitu nggak apa-apa. Atau amit-amit, asetnya 100 juta, ternyata total utangnya 110 juta. Nah, yang 10 juta larinya kemana? Karena harusnya utang itu jadi aset. Jangan sampai utang nggak jadi apa-apa di aset gitu. Makanya utang buat nutupi kekurangan biaya hidup sangat tidak disarankan. Nah, terus utang terhadap penghasilan, ini maksimum 35%, tadi kan saya bilang 30% gitu ya. Oke lah ditambah 5%, nggak apa-apa, maksimal 35%. Ini utang harusnya mengganti porsi keinginan, porsi senang-senangnya. Gitu. Jadi nggak boleh banyak-banyak utang, kalau punya utang, jangan terlalu banyak senang-senang. Karena kalau misalkan kita utang ke orang, terus kita senang-senang, orang lihat di Instagram juga bete gitu kan. Ini utangnya belum dibayar, kok udah happy-happy jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, utang non KPR ini utang yang buat makan di restoran, buat seneng-seneng, ngopi, segala macam, itu maksimum hanya 15%. Jadi jangan terlalu besar utang konsumtifnya. Jadi kalau dikasih contoh misalkan, kayak gini nih contohnya. Jadi ada aset lancar 300 juta, aset investasi 1 miliar karena ada properti tanah, rumah segala macam.
penggunaan pribadinya 1,7 miliar karena ada rumah yang ditempati segala macam gitu ya. Nah, kewajibannya ternyata ada cicilan KPR gitu. Terus kemudian ada cicilan kendaraan segala macam. Nah, kekayaan bersihnya 962 juta gitu. Nah, arus kas bulanan kalau dilihat gaji suami, gaji istri misalkan segini. Ternyata pengeluarannya ini income-nya 131,6, pengeluarannya juga sama. Kenapa? Karena ada tabungan dan investasi sekitar 11%. Nah, dari contoh tadi, rasionya kalau dilihat kayak gini, rasio likuiditas dana daruratnya cuma 2,7 kali. Ini belum ideal, karena idealnya minimal 3 kali sampai 12 kali. Aset lancarnya banyak, kalau dilihat di sini aset lancarnya banyak di sini. Kebanyakan aset lancar yang mana sampai 37%, harusnya 15%. Berarti asetnya nggak berkembang gitu. Kemampuan investasinya udah bagus lah, udah 10%-an. Utang terhadap aset, nah kegedean utangnya 70%. Rasio utang terhadap penghasilan, utangnya terhadap penghasilan oke lah masih 32% gitu kan. Terus kemudian nilai investasi terhadap kekayaan bersih, nah ini lumayan bagus karena investasinya sudah cukup besar, 163%. Gitu. Ini bisa dicek nanti di file Excel yang teman-teman punya, nanti tinggal diisi neracanya, pengeluarannya, nanti akan keluar di rasio keuangannya. Bisa cek sendiri. Gitu. Nah, setelah itu, kalau udah dicek, oh kondisi keuangannya sehat, terus menentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu seperti apa? Tujuan keuangan itu harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Maksudnya apa? Jadi tujuan keuangan itu kalau ditanya, teman-teman maunya tujuan keuangannya apa? Saya pengen kaya. Nah, itu nggak bisa disebut tujuan keuangan. Kalau misalkan mau disebut tujuan keuangan, ngomongnya gini, saya pengen punya dana pensiun sebesar 3 miliar dalam waktu 15 tahun lagi dengan menyisihkan 20% dari gaji saya. Gitu. Jadi ada angkanya, kapannya, dan berapa nilainya itu apakah masuk akal untuk dicapai. Kalau 3 miliar 15 tahun dengan gaji 7,5 juta misalkan, masih mungkin dicapai gitu. Jangan bilang gini, saya pengen punya 100 miliar dalam waktu 10 tahun dengan menyisihkan 10% dari gaji saya. Gajinya berapa? Ternyata gajinya 5 juta, pengennya 100 miliar. Nah, kalau kayak gitu susah. Nggak realistis. Nah, ini contohnya tujuan keuangan dibagi berdasarkan jangka waktunya. 2 tahun, 5 tahun, sampai 25 tahun. Kalau di atas 5 tahun jangka panjang. 2 sampai 5 tahun menengah, di bawah 2 tahun jangka pendek. Ini dibagi apa aja? Dana pensiun, biaya kuliah anak, segala macam. Nah, untuk yang jangka pendek bisa pakai untuk yang pasar uang di sini. Pasar uang, terus kemudian deposito, reksadana pasar uang, deposito, segala macam. Kalau jangka menengah, bisa reksadana pendapatan tetap, obligasi, segala macam. Kalau di atas 5 tahun, bisa pakai ETF, saham, reksadana saham, atau apapun. Gitu. Emas gimana? Saya akan bahas di belakang. Nah, ini sesuaikan nanti investasi dengan profil resikonya. Apakah konservatif, seimbang, atau agresif. Nah, profil resiko yang konservatif itu bisa berubah jadi agresif selama teman-teman mau belajar dan teman-teman mau mencoba investasi di tempat-tempat yang belum pernah teman-teman tahu. Gitu. Nah, sebelum investasi, itu kan tadi sudah ngomongin tujuan keuangan untuk mencapainya berarti dengan investasi. Tapi sebelum investasi, bangun dana darurat dulu. Dana darurat itu apa? Yang tadi dibilang rasio lancarnya tadi. Dana darurat 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Setelah membentuk dana darurat, teman-teman bisa beli asuransi. Asuransi apa? Asuransi kesehatan minimal. BPJS kesehatan paling minimal. Setelah itu kalau perlu asuransi jiwa, beli asuransi jiwa. Nah, baru setelah itu investasi. Nah, kita ngomongin dana darurat gitu kan. Dana darurat itu akan lebih mudah menyiapkan kalau kita hidup tanpa utang. Kita nggak punya utang yang konsumtif. Utang buat nutupin kekurangan biaya hidup tadi. Kalau misalkan kita nggak punya utang itu, kita mau nyiapin dana daruratnya enak. Dana daruratnya cuma sebesar yang kita butuh saja. Gitu. Nah, dana darurat ini dibangun dari mana? Ngambil dari bagian investasi, teman-teman. Jadi, tadi kan misalkan gajinya 5 juta, investasi 20%, 1 juta investasi. Nah, dana darurat itu diambil dari yang 1 juta itu. Dikumpulkan terus, gitu. Dana daruratnya itu dalam bentuk apa? Dana darurat bisa dibentuk dalam tabungan,
deposito, atau kalau misalkan piutang mau dimasukkan boleh, atau kalau mau reksadana pasar uang, kalau saya sih rekomendasinya tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Obligasi karena 2 tahun, 3 tahun, jadi saya nggak pakai gitu. Jadi yang 3 ini, tabungan, deposito, dan reksadana pasar uang. Gitu. Ini bisa bareng sama investasi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sekarang belum punya dana darurat, targetkan 1 kali dulu. Jadi apa? Ya dari investasi tadi yang 20%, kalau ada bonus-bonus, masukin dulu ke dana darurat, ada THR, atau ada pekerjaan sampingan, langsung masukkan dulu ke dalam dana darurat. Contoh kasusnya kayak gini, kalau penghasilan 8,7 juta, tabungan investasi 18% misalkan gitu ya. Nah, kebutuhan dana daruratnya 86 juta seharusnya. Tapi dana darurat saya ini masih 3 juta. Nah, ini akumulasinya kalau misalkan dihitung gitu kan, 2 kali dana darurat pakai porsi investasi 100%. Jadi yang 1 juta tadi bagian dari gaji, itu semuanya masukin ke dana darurat. Itu terus habis itu kalau sudah tercapai, misalkan 2 kali pengeluaran, nah baru dibagi, cuman 80%. Jadi nanti dari sejuta hanya 800.000. Begitu terus, dikurangi terus porsinya buat masuk dana darurat, sampai terkumpul, ini kurang lebih sekitar 54 bulan perkiraan waktunya. 54 bulan atau sekitar 6 tahun, nggak masalah. 6 tahun kan 60 bulan gitu ya. Nah, sekitar 6 tahun dana darurat terbangun nggak masalah, asalkan dana darurat nggak dikit-dikit diambil, dipakai buat beli handphone, dipakai buat jalan-jalan, jangan kayak gitu. Selama dana daruratnya dijaga, selama nggak butuh benar-benar darurat, ya dijaga gitu kan, bisa kurang lebih 6 tahun terkumpul gitu. Nah, alokasi asetnya ini langsung di sini aja ya contohnya. Itu dana darurat itu 3 kali pengeluaran di produk perbankan. Jadi tabungan atau deposito 3 kali pengeluaran bulanan. Habis itu kalau sudah tercapai 3 kali pengeluaran bulanan, baru dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang 3 sampai 4 kali, berarti total 6 atau 7 kali pengeluaran bulanan, tabungan, deposito, reksadana pasar uang. Setelah minimal ada 6 kali pengeluaran bulanan, baru teman-teman kalau mau beli emas buat dana darurat, boleh. Emas itu bukan instrumen investasi yang saya sarankan, tapi saya sarankan buat dana darurat. Jadi nanti bisa dibagi kayak gini, contohnya dana daruratnya. Kan tadi kebutuhan 86 juta. Uang tunainya setengah kali aja dari pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan 8 jutaan gitu kan. Jadi 3,5 jutaan di uang tunai, 3,5 juta di tabungan. 14 juta 2 kali pengeluaran bulanan ada di deposito. Apa kok 14 juta? Karena ini ada tabungan investasi, jadi total kebutuhan hidupnya 7 jutaan gitu. Nah, reksadana pasar uang 3 kali 21 juta. Obligasi oke lah kalau jatuh tempo kurang dari setahun dimasukkan. Nah, emas 3 kali pengeluaran bulanan setelah yang lain-lain terkumpul dulu gitu. Kenapa sih emas kok bukan yang di awal gitu kan? Nah, instrumen emas itu karena dia punya resiko yang tinggi juga sebenarnya. Emas dianggap sebagai safe haven kalau misalkan ada gonjang-ganjing ketidakpastian di seluruh dunia. Contohnya apa? Contohnya kayak pandemi kemarin. Ketika pandemi, orang rame-rame beli emas karena nggak percaya sama sistem keuangan. Karena semuanya lagi rame-rame cetak uang. Akhirnya investor beli emas. Emasnya naik harga sampai 1 juta gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan teman-teman punya emas, dijual boleh, bukan dibeli. Kalau harganya lagi naik, teman-teman lagi waktunya buat jual gitu. Tapi harga emas ketika pandemi vaksin ditemukan, orang sudah divaksinasi segala macam, harga emas turun lagi gitu. Nah, beli emas itu auto rugi. Kenapa? Karena kalau beli emas dijual lagi saat itu juga harganya nggak sama. Harganya pasti lebih rendah sekitar 5 sampai 15%. 15% kalau beli emas fisik. Kalau beli emas digital sekitar 2 sampai 5%. Sama kalau ketika harga emas lagi naik tinggi, ada risiko likuiditas. Banyak nih yang curhat ke saya, mereka nggak bisa jual emasnya ketika lagi pandemi. Karena para pedagang emas bilang mereka nggak punya duit. Kalau mau beli emas boleh dari pedagang emas, tapi kalau mereka mau jual nggak bisa gitu. Nah, ini resiko-resikonya emas gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah dana darurat tercapai, kan saya bilang beli asuransi gitu kan. Asuransinya itu untuk mengalihkan biaya yang besar, biaya rumah sakit, biaya segala macam, ke perusahaan asuransi. Nah, asuransinya apa? Yang paling dasar asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan. Kalau teman-teman bekerja, pencari nafkah, punya anak istri, atau misalkan istrinya bekerja, suaminya di rumah dengan anak gitu kan, suaminya ini freelancer, nah itu istrinya juga perlu beli asuransi jiwa. Untuk siapa?
untuk anaknya nanti. Kalau Nini sudah punya semua, baru beli asuransi untuk sakit kritis, asuransi untuk rumah, asuransi untuk mobil, segala macam. Biar apa? Kalau ada biaya yang besar, kita nggak perlu keluar duit dari dana darurat kita. Biar asuransi yang ngebayarin. Gitu. Nah, baru setelah itu investasi. Investasinya apa? Ini semakin ke kanan, semakin lama jangka waktunya, semakin ke atas, semakin tinggi resikonya. Jadi kalau misalkan mau resiko yang aman gitu kan, investasi yang aman, tabungan deposito atau obligasi pemerintah, atau reksadana pasar uang. Mungkin reksadana terproteksi masih oke. Nah, agak tinggi, ada reksadana saham, ada P2P lending. Emas ini sebenarnya resikonya tinggi, cuman saya taruh di sini karena mungkin banyak yang lebih suka emas gitu. Kemudian ada yang investasi properti gitu kan, exchange traded fund, saham, segala macam. Baru kalau misalkan memang ngerti kripto, ya silakan beli kripto. Jadi, jangan fanatik hanya dengan satu instrumen investasi. Pelajari semuanya, cobain satu-satu, cobanya gimana? Dengan dana yang minimal. Nggak perlu banyak-banyak, 100 ribu aja cukup, 10 ribu aja cukup sekarang. Kalau mau beli reksadana gitu kan. Beli emas juga bisa, emas digital. Gitu. Jadi pelajari semuanya, investasinya. Nah, amankan investasinya, amankan uang teman-teman dengan selalu waspada. Biar uangnya itu nggak hangus dan dibawa kabur karena investasi bodong. Caranya kayak gimana? Perhatikan legalitas tempat instrumen investasinya. Jadi kalau ada yang ngajakin investasi, ayo investasi ini bla 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 bla. Cek dulu ke OJK, ke Bapepti, apakah sudah terdaftar. Kalau belum, hati-hati. Gitu. Terus jangan pernah percaya sama janji investasi yang untungnya tinggi. Ayo di sini untungnya tinggi banget, ini udah dapat mobil, ini bisa beli ini, bla 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 bla. Kalau kayak gitu kemungkinan besar dia investasi bodong, gitu. Sama cek histori masa lalunya, gitu. Udah berapa lama berjalan? Kayak reksadana sudah berjalan puluhan tahun, saham juga puluhan tahun, gitu. Jadi nggak pernah ada yang dibawa kabur. Kalau saham yang dibawa kabur sama sekuritas, dananya pernah kejadian tahun 90-an, awal 2000-an kalau saya nggak salah. Nah, kemudian sekarang sudah ada rekening dana investor. Rekening saham udah nggak bisa lagi dibawa kabur sama sekuritasnya. Jadi aman gitu. Jadi benar-benar perhatikan karena uang kita kalau sudah dibawa kabur, kecil kemungkinan untuk bisa kembali lagi. Nah, ini pesan terakhir saya untuk membangun masa depan yang cerah gitu kan, untuk meningkatkan aset kita, untuk bisa membiayai masa tua kita, itu nggak banyak-banyak kok. Cuman 10% dari apa yang kita hasilkan, cuman 10% untuk membayar diri kita sendiri di masa depan gitu. Jadi jangan sampai nggak investasi, jangan sampai uangnya tidak disisihkan. Jangan menyisakan uang, tapi sisihkan di depan. Karena kalau menyisakan, pasti nggak ada yang tersisa. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Instagram saya @danirahmat, kalau blog saya danirahmat.com, email saya halo@danirahmat.com. Saya kembalikan ke Mbak Naradia ya. Ini stop share dulu sebentar ya. Oke. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang didiskusikan. Makasih banyak buat Muhammad atas materinya yang sangat bermanfaat ya buat kita. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada teman-teman semua, ibu-ibu semua yang ada di dalam room ini buat bertanya atau mau melalui kolom chat juga dipersilakan. Oke, ini ada yang raise hand dari Bangkir BKPP Kendal, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Ajeng. Bang Mat mau nanya, kan ini saya kemarin tuh baru buka DPLK di salah satu bank. Terus saya waktu itu agak bimbang nih antara milih investasinya yang ada unsur sahamnya dan pilih dengan RDPU, istilahnya yang moderat lah, yang cuman obligasi sama pasar uang, sama deposito yang kayak gitu. Nah, terus akhirnya tuh saya karena maksudnya agak ragu dan masa pensiun saya tuh sekitar 30 tahun lagi, akhirnya saya milihnya itu yang moderat, nggak terlalu yang agresif gitu. Terus gimana ya, maksudnya kan karena masih lama nih, padahal saya milihnya itu yang moderat, nggak terlalu tinggi. Tapi kan karena masih jangka
panjangnya itu sekitar 30 tahun tuh lama, dan bisa diganti per 6 bulan sekali, kira-kira gimana ya kalau misalnya saya ganti ke instrumen yang ada investasi di sahamnya gitu untuk DPLK di salah satu bank BUMN. Terima kasih Bang Mat. Semoga dijawab. Siap. Bagaimana, langsung saya jawab atau bagaimana nih? Boleh langsung dijawab aja, Kak, pertanyaannya. Terima kasih Mbak Ajeng, pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya. Masa pensiunnya masih 30 tahun lagi, berarti masih muda gitu ya. Ini mungkin baru awal bekerja gitu. Nah, kalau misalkan sudah ikut dana pensiun DPLK dari salah satu lembaga DPLK BUMN gitu, pertanyaan saya pertama, sudah bilang belum kalau untuk DPLK ini langsung dipotong dari sebelum gajian gitu. Kalau belum, misalkan nih sekarang DPLK-nya setor sendiri, jadi ikut DPLK, habis gajian baru Mbak Ajeng setor gitu kan. Nah, itu coba tanyakan nih ke DPLK-nya, apakah bisa dikoordinasikan sama HR tempatnya bekerja, biar dipotongnya sebelum gajinya itu masuk ke rekeningnya Mbak Ajeng. Kenapa? Karena kalau misalkan gajinya itu sudah masuk ke rekeningnya Mbak Ajeng, sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi ya, sebelum kalau gajinya sudah masuk ke rekeningnya Mbak Ajeng, itu berarti sudah dipotong pajak. Padahal untuk kepesertaan DPLK itu bisa menikmati insentif pajak. Jadi yang dipotong untuk disetorkan ke DPLK itu sebelum dipotong pajak gitu. Jadi kalau misalkan gajinya 50 juta gitu ya, pajaknya itu kan lumayan gede tuh. Pajaknya itu bisa 10 juta sampai 12 jutaan gitu. Nah, pajaknya itu kalau misalkan Mbak Ajeng ikut DPLK dan kerjasama sama si HR kantor, itu sebelum dipotong pajak itu sudah diambil untuk DPLK dulu gitu. Habis itu baru dipotong pajak, baru disetorkan ke rekening. Pertama itu. Terus kedua, pertanyaannya, kalau masih 30 tahun lagi, kenapa yang moderat, kenapa yang aman-aman aja? Dalam waktu 30 tahun, jangka waktu yang panjang itu akan menurunkan resiko volatilitas investasi kita gitu. Jadi saya mau share dulu sebentar ya, saya lagi buka ininya nih. Saya pakai contoh sahamnya BCA misalkan. Ini nggak bisa kelihatan gede sih ya di sini ya. Oke. Saya share lagi ya, saya share tab ini saya ya. Apakah sudah terlihat Ini dari Google Finance. Jadi teman-teman semua bisa buka google.com/finance gitu. Terlihatkah ini? Mbak Naradia, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, sudah terlihat, Kak. Nah, ini contohnya saham BCA. Saham BCA dalam waktu berapa nih? Dari tahun 2005 ke tahun 2022. Berarti ada sekitar 17 tahun. 2005 harga per lembar sahamnya hanya Rp337 per lembar. Sekarang harganya 7.250. Ini terakhir harganya tanggal 28 Oktober ya. Itu 8.750. Perkembangannya luar biasa sekali dalam waktu 17 tahun. Cuma kalau misalkan kita ambil satu hari deh. Satu hari ada naik harga 8.000 terus turun 8.000 berapa? 650. 5 hari deh, 5 hari. Oke. 5 hari paling tinggi 8.900. Tapi sempat juga 8.550. 1 bulan. Wah, 1 bulan kok no data ya. Oke lah. Ini 6 bulan. 6 bulan di sini 8.750. Tapi kemudian pernah turun juga di 7.750, 7.200. Selama year to date itu dari awal tahun sampai sekarang. Ini pernah turun di 7.700, sekarang 8.000. Kalau misalkan kita ngelihatnya pendek jangka waktunya, naik turunnya kencang banget nih. Perubahannya itu kayak habis naik turun dalam, naik turun dalam. Setahun terakhir sama. 5 tahun terakhir, apalagi ada pandemi kemarin, di sini kalau misalkan ada yang pegang yang beli sahamnya BCA di tahun 2020 awal gitu kan, terus pandemi jeblok sampai ke 4.700, dari 6.000-an tuh ke 4.700-an. Serem banget ngelihatnya. Tapi habis itu naik lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan dilihat maksimal kayak gini. Jadi kalau jangka waktunya panjang, saran saya jangan ambil investasi yang aman-aman aja. Ambil, apalagi ini dikelolain sama DPLK, ambil investasi yang lebih agresif gitu.
Ini apakah cuma berlaku di BCA? Coba kita lihat apa contohnya. Misalkan SIDO muncul gitu ya. SIDO muncul ini sehari gini. 6 bulan kayak gini. Ini sempat turun jauh gitu kan. Setahun terakhir. Nih lagi turun dalam banget. Nah, selama jangka panjang, meskipun ini turun dalam banget, kelihatan gede, oke. Ini meskipun turun dalam banget gitu kan, sekarang 740 dari harga 900-an gitu. Nah, di sini mulainya dari harga cuma 342 dari tahun 2014, 8 tahun yang lalu. Apakah SIDO muncul aja gitu misalkan? Apalagi contohnya? Ada ide saham perusahaan apa misalkan? Yang dekat dengan teman-teman? Yang teman-teman mungkin pernah dengar namanya, perusahaan apa gitu? ICBP. ICBP, oke. ICBP yang produksi Indomie. Apa namanya? Kesayangan kita semua gitu ya. Kesayangan saya sih terutama Indomie gitu kan. 6 bulan. Ini oke lah naiknya kayak gini. 1 tahun terakhir gimana? Nih, 1 tahun terakhir dari harga 8 ribuan terus turun nih ke 7 ribuan. Sempat turunnya jauh banget. 5 tahun terakhir. Oke, 5 tahun terakhir. Wah, 5 tahun terakhir ternyata sempat nyampe 12 ribuan. Terus turun sampai ke yang paling bawah 7 ribuan, sekarang naik lagi ke 8.500-an, 9 ribuan sekarang. Tapi jangka panjang gimana? Nih kita lihat jangka panjang, oke, naik turunnya serem banget gitu kan. Tapi kalau kita pengen jangka panjang, ya masih tetap naik juga gitu, meskipun masih lebih rendah dibanding yang tahun 2019. Kenapa? Kita tahu harga Indomie itu naik terus gitu kan ya. Harga Indomie itu nggak pernah turun lagi setelah naik gitu. Nah, kalau Indomie harganya naik, artinya apa? Keuntungan perusahaannya naik. Keuntungan perusahaan naik artinya apa? Itu value perusahaannya naik. Keuntungan perusahaan itu nanti dipakai buat nambahin modal, riset, segala macam. Dulu kita cuma kenal mungkin Indomie goreng sama kari ayam gitu. Sekarang ada Indomie goreng apa Aceh, mie Aceh, Indomie goreng segala macam gitu kan, yang saya udah lost count apa aja gitu ininya. Induk perusahaannya selain ICBP apa INDF? Sama nggak kayak gitu? Rata-rata perusahaan-perusahaan ini rata-rata kayak gini. Kita lihat. Dalam jangka panjang, meskipun naik turun kencang, tapi dalam jangka panjang kita bisa perkirakan mereka akan naik gitu. Nah, di sini kan masih naik nih. Bisa jadi nih 20 tahun ke depan, ini posisi awalnya itu sama seperti ini. Tapi nanti di akhirnya 20 tahun lagi, mereka mungkin akan ada di sini gitu. Jadi mungkin 14.000 atau 15.000, meskipun sekarang harganya sempat nyampe 9.000 sebelumnya gitu. Udah sih itu aja. Semoga menjawab ya, Mbak Ajeng ya. Silakan teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Silakan buat peserta yang lain, masih ada yang mau Mbak bertanya. Ajeng mau bertanya lagi kayaknya ya. Kayaknya masih belum. Boleh kalau misalnya yang lain belum ada pertanyaan. Gimana Mbak Naradia? Silakan Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng boleh. Kan gini, saya tuh waktu pas yang DPLK, saya kebetulan PNS, sebenarnya ini buat jaga-jaga aja, karena kan nanti bakal sistem pensiunan PNS tuh bakal diganti, jadi saya tuh buat bumper tambahan, istilahnya buka DPLK di Bank BUMN itu. Terus pas saya sekilas baca tuh kan, kalau ada nominal sekian, nanti akan dibelikan anuitas di asuransi, ibaratnya di perusahaan asuransi. Itu Bang Mamat tahu nggak ya kalau misal ini kita kan juga nabung di reksadana indeks juga buat pensiun. Kalau misalnya nanti pas saya udah misalnya umur 60-an, terus dananya lumayan besar, terus dibelikan anuitas sendiri, itu sebenarnya bisa nggak atau harus memang dari DPLK itu sendiri gitu? Dibelikan anuitas sendiri bisa sih. Jadi nanti kan itu belinya juga ke perusahaan asuransi ya, si anuitasnya ini ya. Jadi nanti ya Mbak Ajeng bisa beli langsung anuitas ke si perusahaan asuransi. Kalau saya misalkan jadi Mbak Ajeng gitu kan, saya sudah investasi di reksadana indeks, terus kemudian sudah beli segala macam aset investasi. Kalau dana saya sudah besar, saya nggak akan beli anuitas, saya akan belinya obligasi pemerintah yang di secondary market, karena bisa ngasih 7% sampai 8%-an. Gitu. Dan itu aman banget obligasi pemerintah. Kalau anuitas dikelola oleh perusahaan asuransi, resikonya kita ngambil resiko perusahaan asuransinya. Gitu.
Bahkan kayak misalkan perusahaan BUMN, resikonya yang kita ambil resiko perusahaan BUMN. Daripada kayak gitu, saya mending taruh di obligasi pemerintah di secondary market. Karena return-nya tetap, kuponnya tetap gitu kan, dan saya bisa aman, tenang gitu. Kalau saya ya. Oh iya, terima kasih insight-nya, Ya. Bang Mat. Ini di komen juga ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. UNPR, Arto gitu ya. Mau dibahas nih sahamnya. Saya bacakan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Vivian Anissa. Bagaimana prospek invest emas di masa resesi, Kak? Kak ini silakan jawab. Sebentar, saya coba buka ini dulu ya. Apa namanya? Chartnya lagi ya. Invest emas di masa resesi ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, udah kebuka, sebentar saya share dulu ya. Ini memang bukan emas di Indonesia ya, tapi Barrick Gold di New York Stock Exchange. Tapi ini pretty much ngasih gambaran lah pergerakan harga emas. Sorry. Sekarang harganya turun gitu. Prospeknya gimana? Halo, kenapa? Ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada, Kak. Boleh dilanjutkan saja. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita ngobrolin soal emas, sebentar. Ini masalahnya nggak ada emas yang lain sih di sini ya. Saya buka ini deh, investing.com. Kalau zaman pandemi, kenapa harganya emas naik banget? Itu karena si emasnya ini, yang saya bilang tadi, banyak orang nggak percaya sama sistem keuangan dunia. Ketika pandemi terjadi, usaha tutup, halt gitu ya, semuanya berhenti beroperasi. Yang dilakukan pemerintah seluruh dunia, mereka cetak uang, rame-rame cetak uang, terus kemudian mereka kasih ke masyarakat subsidi gitu. Nah, logikanya kan harusnya cetak uang itu nggak bisa segampang itu gitu, karena ya uang itu nanti nggak ada nilainya jadinya. Kalau uangnya dicetak gampang banget, inflasi nanti gimana gitu. Nah, akhirnya pada nggak percaya sama sistem keuangan dunia, dolar nggak percaya, rupiah nggak percaya, Chinese yuan nggak percaya, mata uang apapun nggak ada yang dipercaya, larinya ke emas. Harga emas naik tinggi, karena dianggap emas masih punya nilai intrinsik gitu. Terus pandemi membaik, habis itu terjadi recovery di seluruh dunia. Meskipun kemudian ada perang Ukraina-Rusia, tapi recovery-nya tetap berjalan nih, recovery dari pandemi. Gara-gara cetak uang kemarin, akhirnya beneran terjadi. Inflasi naik tinggi banget gitu kan di seluruh dunia. Inflasinya naik tinggi banget, terus kemudian yang dilakukan apa? Pemerintah Amerika, wah ini berarti inflasi, untuk memerangi inflasi kita naikkan suku bunga. Gitu. Di mana-mana suku bunga dinaikkan. Dengan dinaikannya suku bunga, orang-orang pada mulai melihat, wah ternyata sistem keuangan ini masih berjalan ya, masih oke gitu. Ternyata pemerintah masih serius, pemerintah di seluruh dunia masih serius. Lebih-lebih pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurut data yang ada, bukan saya yang ngomong, data yang ada, dan analis dari seluruh dunia bilang, Indonesia oke banget loh. Ternyata surplus perdagangan masih positif. Jadi ekspor kita masih lebih gede daripada impor kita. Surplus perdagangan, terus cadangan devisa kita masih tinggi, terus utang kita masih relatif terjaga, pandemi terkontrol di Indonesia segala macam gitu kan. Nah, dengan kayak gitu di seluruh dunia pemerintah rame-rame nih membuat kebijakan untuk menstabilisasi ekonomi di seluruh dunia, termasuk Amerika segala macam. Apalagi Amerika naikin suku bunga terus-terusan. Karena itu mereka percaya nanti sistem keuangan ini bakalan recover. Kalau ke sistem keuangan recover, saham akan recover, terus kemudian yang lain-lain akan recover gitu kan. Emas dilepas. Mereka lebih pilih surat utang pemerintah Amerika.
Surat utang pemerintah Amerika harganya meskipun turun, tapi pada lari ke sana. Turun kenapa? Karena suku bunganya naik gitu. Harga emasnya turun. Ini yang chart yang saya tampilkan adalah uh, emas lawan US dollar. Ini pakai 15 menit. Kalau misalkan kita ganti, misalkan berapa? 1 hari. Nah, pergerakan 1 harinya segini, emasnya turun. Kalau misalkan kita ganti pergerakannya jadi seminggu. Nah, emas sempat naik tinggi emang. Kapan naik tingginya? Bulan Juli kemarin. Ini waktu inflasi, Agustus ya ini. Inflasi lagi tinggi-tingginya. Terus pemerintah Amerika mulai naikin suku bunga gitu kan. Wah, ini market pada nggak yakin. Tapi begitu naikin suku bunga pemerintah Amerika segala macam, emas turun lagi. Inflasi belum terkontrol, emas naik. Habis itu dengan naikin suku bunga beberapa kali, harga emas mulai turun. Gitu. Jadi ya kita lihat kayak gini, sebenarnya harga emas itu nggak selalu naik. Ini ketika 2012 itu apa ya? Ada krisis apa ya di 2012? Saya lupa deh. 2007 kan ini, saya lupa. Nah ini 2020 ketika kemarin pandemi awal-awal, terus kemudian turun kan, ditemukan vaksin segala macam, perang Rusia Ukraina naik lagi gitu kan. Tapi sekarang perlahan turun lagi gitu. Gimana nanti di masa resesi gitu? Nah kemarin aja ada berita pemerintah Amerika itu lolos dari resesi karena ternyata ekonominya naik positif. Kalau ternyata kemudian suku bunga tetap dinaikin, terus stimulus ekonomi, kebijakan segala macam masih berjalan, emas ini bisa jadi akan terus turun di masa depan. Begitu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak Dani. Terus Sama-sama. Kak Vivien, ada pertanyaan lanjutan dari Kak Vivien. Bagaimana strategi mengatur porto invest ala Kang Mamat untuk menghadapi nanti? Ini sebenarnya jawabannya gampang banget. Kalau mau investasi itu pegang prinsip ini, beli di saat murah, jual di saat mahal. Jadi orang-orang kaya di seluruh dunia, apalagi kemarin ada yang viral dengan video di YouTube itu, orang-orang kaya itu kalau misalkan lagi masa-masa kayak gini, belum tahu nih, banyak ketidakpastian, mereka akan pegang uang, cash. Jadi mereka kumpulin cash, buat apa? Buat ngelihat nanti, kira-kira yang harganya turun apa aja, gitu. Jadi kalau misalkan nanti ternyata harga sahamnya drop banget gitu kan, Arto misalkan, itu kan disebut sama Mbak Vivian ya, Arto gitu, turun sampai berapa persen gitu. Mungkin ada yang pegang di harga 9 ribuan, sekarang turun udah 40% lebih gitu. Nah, bisa jadi kalau misalkan melihat prospek kedepannya bagus, ya dibeli sahamnya. Atau saham apapun lah. Misalkan kalau di saham-saham US, saya pegang Microsoft gitu kan, saya pegang Facebook, saya pegang Apple gitu. Pada drop harga sahamnya, karena mereka lagi pada ketakutan dengan naiknya inflasi, naiknya suku bunga gitu kan. Kalau itu yang terjadi, harga saham pada drop. Nah, kalau kayak gitu, yang saya lakukan apa? Ya saya beli sahamnya gitu. Saya beli yang saham-saham yang harganya turun, aset-aset yang nilainya turun. Obligasi pemerintah juga pada turun, RDPT pada turun kan. Nah, kalau RDPT udah pernah beli RDPT, reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap, terus harganya turun, jangan dijual pas waktu turun, justru beli lagi gitu. Kalau saya gitu. Jadi strateginya sederhana kok. Kita cek aja aset yang kita punya, yang kita tahu apa, yang kita punya apa, kalau misalkan harganya turun, kita beli gitu. Jadi pegang cash, kelola cash-nya, kalau misalkan ada kesempatan masuk, beli. Gitu. Terima kasih Kak Dani. Gimana Kak Vivien, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Oke, sepertinya cukup ya untuk Kak Vivien. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Marina Ganis Anggraini. Gimana kalau yang minjem uang itu orang dekat dan ngotot buat minjem? Respon kita harusnya gimana tuh Kak? Ini keresahan anak-anak muda sekarang, ini banyak yang suka minjem duit. Gini, kalau misalkan yang minjem orang dekat, sedekat apa gitu? Sedekat apa? Apakah mereka itu benar-benar orang yang sangat-sangat berarti di dalam hidup kita? Kebanyakan orang yang sangat berarti dalam hidup kita dan memang sedekat itu, mereka nggak akan minjem dengan nggak akan nyusahin kita kok. Orang yang berani-beraninya minjem ke kita, itu bisa jadi nggak sedekat itu loh. Gitu. Jadi jangan ngerasa nggak enak.
Meskipun dia teman kita sehari-hari, terus sering curhat gitu kan, terus tiba-tiba dia minjem duit. Tanyain, aku punya duitnya, tapi duitnya ini bakal aku pakai buat A, B, C, D, E. Kasih tahu rencana kita nggak apa-apa. Terus tanyain, kalau aku pinjemin, kamu yakin bisa balikin? Kalau kamu yakin bisa balikin, balikinnya kapan? Misalkan nih kita butuhnya bulan depan. Misalkan butuhnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, kita ngomong aku butuhnya bulan depan. Bulan depan kamu bisa yakin balikin nggak? Kalau kamu nggak bisa balikin, apa yang akan kamu lakukan? Aku nggak mau, bilang aja gini, aku nggak mau uang ini ngerusak hubungan kita. Aku nggak mau minjemin kamu karena aku nggak mau nanti hubungan kita jadi jelek gara-gara uang. Kalau kamu yakin, bisa dipercaya, aku pinjemin nggak apa-apa. Bilang gitu nggak masalah kok. Bahkan kalau misalkan kita bilang, sorry, aku nggak mau minjemin uangnya. Aku nggak bisa minjemin uangnya. Itu nggak masalah, karena uang itu uang kita. Bayangkan, betapa sakitnya hati kita waktu dimarahin sama bos. Betapa capeknya kita ketika kita pengen nongkrong sama teman-teman, tapi kita harus ngelembur di kantor, harus ngelembur di kerjaan gitu kan. Bayangin betapa kita harus bangun jam 5 pagi untuk mandi segala macam, siap-siap ke kantor, naik busway, naik ojek segala macam. Itu uang kita yang kita dapat dengan susah payah. Kalau misalkan ada yang mau minjem, wajar kalau kita tanya kapan kamu mau balikin, kalau kamu nggak bisa balikin, apa yang akan dilakukan, dan aku nggak mau ngerusak hubungan kita cuma gara-gara uang. Karena uang ini aku dapat dengan susah payah. Dan terakhir, masalah keuangan orang lain bukan tanggung jawab kita. Siapapun itu. Kecuali kalau misalkan orang tua kita ada masalah keuangan, kita mau bantu, itu masih wajar. Bahkan adik kita, kakak kita, kalau misalkan dewasa dan udah masuk usia bekerja, terus kemudian mereka bilang, aku banyak utang nih, bla 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 bla. Loh, kemarin kamu utang, kamu nggak ngasih aku apa-apa loh. Sekarang kamu mau bayar, kamu minjem ke aku gitu. Gitu sih. Jahat? Enggak jahat. Itu sayang sama diri sendiri. Bayangin kita naik pesawat, kalau belum pernah naik pesawat, saya cerita, di pesawat nih, sebelum take off gitu kan, yang dilakukan apa sama pramugari? Ada peragaan gitu kan, pasang selang udara ke diri kita sendiri dulu sebelum membantu keluarga kita. Bahkan anak kita nomor 2 kan, kita harus bantu diri kita sendiri dulu. Karena kalau kitanya nggak selamat, orang lain nggak bisa kita bantu. Gitu. Jadi, pikirkan diri sendiri dulu. Semoga menjawab ya. Saya suka gemes soalnya yang soal utang ini. Soal ngasih utang ini. Iya, semoga menjawab ya Mbak Gani. Penjelasan dari keadaan ini cukup jelas banget nih, karena nggak enakan kalau soal utang ya Kak ya. Betul. Karena belum tentu orang lain mau ngutangin kita. Betul. Orang lain belum tentu sebaik kita kok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hamsah Lestari. Izin bertanya Kak, bagaimana kalau dana yang sudah kita sisihkan atau disimpan untuk tabungan, ternyata ada pengeluaran dadakan, akhirnya pakai uang simpanan. Apalagi untuk kondisi saat ini, semua serba naik bahan pokok dan lain-lainnya. Dan efektifnya, kalau menyimpan uang itu berapa persen dari penghasilan Kak? Yang mau saya tanyakan, kebutuhan dadakan itu kebutuhan yang seperti apa dulu? Mbak Hamazahnya bisa jawab nggak? Contohnya seperti apa nih kebutuhan dadakannya itu? Misalnya kondangan Bang katanya. Nah, oke. Kalau usianya di usia-usia yang lagi banyak-banyaknya kondangan, budgetin. Rencanakan sejak. Jadi misalkan tiap bulan gajian 5 juta. Mau ngasih kondangan apa 100 ribu, 200 ribu, itu bukan kebutuhan dadakan. Jadi kalau udah tahu nih teman-temannya udah masuk usia gitu kan, budgetin aja. Berarti tiap bulan ada 100 ribu atau 50 ribu lah. Ada 50 ribu yang harus aku sisihin nih ke pos kondangan. Nyisihinnya gimana? Kalau misalkan belum pakai rekening bank digital, apapun itu banknya ya, pakai aja. Nanti bisa disisihin, bisa bikin kantong-kantong. Nanti untuk hajatan sekian,
untuk segala macam sekian bisa langsung dibagi-bagi posnya gitu. Jadi kalau kondangan itu bukan bukan kebutuhan dadakan, harus bisa direncanakan sejak awal. Atau anak sakit juga bukan dadakan. Anak sakit itu bisa di-cover sama asuransi. Saya bilang tadi kan, kalau udah pengeluarannya diatur, udah dapat income beberapa kali gitu kan, terus habis itu dana darurat udah disiapin. Asuransi jangan lupa beli. Asuransi dari kantor, asuransi dari tempat kerja. Kalau misalkan nggak punya, minimal beli BPJS Kesehatan. Buat siapa? Suami, istri, anak, dibeliin semua. Gitu. Kenapa? Karena kalau sakit, ya biar bisa pakai asuransinya. Tapi nanti kalau nggak sakit gimana? Ya kalau nggak sakit nggak apa-apa. Itu nanti pengeluarannya, preminya itu dianggap sebagai bagian dari kebutuhan bulanan. Pengeluaran kebutuhan bulanan. Bayar premi nggak mahal kok. Apalagi kalau untuk anak-anak ya. Bayar premi untuk anak itu, untuk asuransi kesehatannya itu relatif lebih murah kok. Bahkan anak saya sama istri beli asuransi kesehatan nih. Anak saya itu kami dapat bonus, anak saya itu di-cover juga gitu, nggak bayar premi lagi. Yang dibayar cuma saya sama istri, anak saya gratis preminya. Karena anak-anak ini relatively mereka lebih gampang sembuh dari sakit gitu kan. Nah, sama untuk anak, usahakan menggunakan rational use of medicine. Rational use of medicine itu gimana? Saya sama istri sejak anak kami bayi gitu, kalau misalkan sakitnya cuma sakit panas, flu biasa, kami pakai home treatment. Kasih apa? Minum jus buah, minum yang banyak, kompres, segala macem. Selama nggak kejang dan panasnya itu nggak sampai lebih dari 40 derajat gitu kan, kami rawat di rumah. Sekali-sekalinya kan ini lagi rame yang obat sirup gitu ya. Sekali-sekalinya kami kasih obat sirup, anak saya itu muntahin dulu waktu kecil. Sejak itu kami nggak pernah sama sekali kasih obat. Jadi kalau misalkan sakit ya dirawat di rumah aja sampai sembuh. Gitu. Dan itu sangat menghemat biaya berobat. Ya kami tetap ke dokter kalau misalkan memang sakitnya agak serius gitu kan, dan kami nggak bisa di home treatment lagi, kami bawa ke dokter tetap gitu. Tapi ya itu biayanya di-cover sama asuransi. Ada lagi mungkin pengeluaran dadakan yang bagaimana? Renovasi rumah itu bisa direncanakan kok. Kecuali kalau tiba-tiba kejatuhan batu dari atas, rumahnya bocor harus diperbaiki, nah itu pakai dana darurat nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian menyimpan uang itu berapa persen dari penghasilan? Saya bilang tadi, kalau misalkan memang belum ada dana darurat sama sekali, sisihkan yang bagian investasi. Bagian investasi itu berapa? 10-20% doang kok dari income. Jadi kalau penghasilannya 5 juta, nyisihnya ya berarti sekitar sejutaan. 20% dari 5 juta kan sejutaan. Kalau mau 10%, ya 500.000 aja gitu. Jadi nggak banyak-banyak yang disisihkan. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Dani jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Hamsah terjawab ya Kak dari penjelasan Kak Dani tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lailatul Hasanah. Minta saran dong Kak Dani, hal apa yang harus dilakukan anak muda dalam masalah keuangan? Apakah harus mempunyai tabungan rencana untuk masa depan seperti tabungan untuk menikah, tabungan anak, dan lain-lain, atau investasi? Dan kalau investasi baiknya kemana ya Kak? Ya, Mbak Lailatul Hasanah untuk anak muda gitu ya. Yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan itu banyak belajar dan banyak praktek. Praktek apa? Kayak tadi budgeting, 20% untuk investasi harus di awal, 50% buat kebutuhan, 30% buat senang-senang atau buat utang gitu kan. Nah itu lakukan secara disiplin, pertama itu. Terus kemudian kedua, nyimpen duitnya di mana gitu. Apakah di tabungan rencana atau investasi. Saran saya, karena masih muda, seperti yang saya jawab tadi ke Mbak Ajeng ya, karena masih muda, jangka waktu itu masih panjang gitu kan. Jangan mikir takut, aduh aku takut uangku berkurang, aku takut uangku turun nilainya, aku takut resiko, bla 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 bla. Jangan. Justru karena masih muda itu masih punya banyak banget waktu. Kalau misalkan nyoba investasi saham misalkan, terus harga sahamnya turun, nggak usah panik. Harga saham turun ini dilihatin dulu. Kalau mau beli lagi. Asalkan saham yang dibeli itu tahu sahamnya apa. Kalau tadi saya contohkan BCA, karena saya pakai bank BCA. Saya contohkan Sido Muncul, karena kalau masuk angin saya belinya ya tolak angin gitu loh. Jadi beli sahamnya, investasinya itu investasi di tempat-tempat yang Mbak Lailatul Hasanah tahu.
gitu. Dan karena masih muda, jangan takut nilai investasi turun. Kalau nilai investasi turun, kan tadi saya contohkan 17 tahun. Kalau sekarang masih kayak usia 24 tahun, 17 tahun tambah 24 itu masih 41 tahun dan itu masih muda banget gitu. Masih panjang banget. 17 tahun tadi kan ICBP naik turun sempat turun dalam, tapi selama 17 tahun sama 15 tahun harga sahamnya naik di atas juga gitu. Meskipun sekarang lagi turun, tapi itu masih di atas dibanding 15 tahun yang lalu. Jadi untuk investasi, untuk nyimpen duit itu pandangannya jangan bulan depan, jangan tahun depan. Jangan cuma 5 tahun lagi, tapi 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Jadi sejak sekarang mulai cobain mau saham, ETF, reksadana, terus apa lagi? Kalau mau emas boleh simpan emas gitu. Cobain semuanya biar tahu dalam waktu 1 tahun itu perkembangannya bagaimana, 5 tahun perkembangannya bagaimana gitu. Tapi ya itu budgetingnya yang tadi ya 20, 30, 50 benar-benar disiplin dilakukan. Biar apa? Biar investasi yang ada gitu kan nggak buru-buru dicairin kalau perlu sesuatu. Kalau misalkan perlu mau ngopi atau apa ya nggak perlu jual saham karena sudah dibudgetin. Oh untuk senang-senang ada 30% ini gitu. Begitu sih. Semoga menjawab ya. Ya, semoga penjelasan dari Kak Dani tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lailatul Tanah. Baik, untuk peserta lainnya, jika masih ada pertanyaan, saya persilakan bisa langsung raise hand atau Silakan kalau mau tanya langsung. Izin Kak Dani, saya bertanya juga. Silakan. Monggo Bang Sam. Jadi saya mau bertanya, misalnya kita punya aset seperti tanah, ya kan? Kalau tanah kan cenderung harganya naik ya. Nah, dengan kondisi resesi yang akan kita hadapi itu, kira-kira menurut Kak Dani, apakah kita perlu memegangkan, ada juga orang yang menyampaikan kita harus pegang cash gitu, atau seperti apa kalau kita punya asetnya itu dalam bentuk properti ataupun tanah gitu. Nah itu aja sih Kak Dani. Aset propertinya ini perlu ini nggak? Sekarang ini perlu uang cash nggak gitu kan? Terus habis itu pekerjaan sehari-hari gimana? Masih tetap menghasilkan income dan masih cukup nggak? Pertanyaannya. Kalau misalkan memang masih cukup dari income sehari-hari, maksudnya bulanannya masih lancar gitu kan, nggak ada kendala sama sekali, aset tanahnya biarin aja kalau menurut saya sih, nggak perlu dijual kok. Kan tadi katanya pegang cash bagus, biar bisa beli yang harganya lagi turun. Nah, apakah memang berniat untuk membeli properti lain selain tanah yang sekarang dimiliki gitu? Kalau nggak ada niat, ya nggak usah, dipegang aja tanahnya. Selama income tiap bulannya masih lancar dan masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jawaban saya sih itu sih. Jadi nggak perlu diikutin harus pegang cash gitu kan. Kan banyak nih yang influencer bilang, kalau resesi harus pegang cash gitu. Ya nggak gitu juga sih. Nggak harus jual-jual semuanya kok. Gitu Bang kalau menurut saya. Terima kasih Kak Dani. Sama-sama Bang Sam. Oke Kak Dani, ada pertanyaan lagi dari Kameliana. Bang Mamat, untuk investasi sahamnya better pakai lamsam, tunggu pas harga turun atau DCA, atau cicil tiap bulan pas gajian? Pertanyaan saya ke Mbak Meliana, apakah uangnya buat lamsam itu sudah ada? Gitu. Kalau misalkan uangnya sudah ada buat lamsam, dan lamsam lebih bagus gitu. Apalagi pertanyaan keduanya, apalagi kalau tahu nih kapan harganya, waktu harganya itu turun jauh gitu. Apakah Mbak Meliana tahu kapan harga saham itu akan turun jauh? Nah, kalau misalkan ternyata pertama uangnya belum ada buat lamsam, terus kemudian nggak tahu kapan harganya akan turun jauh, ya better dollar cost averaging aja.
Siapa tahu pas kita gajian ternyata harganya lagi turun gitu kan. Beli aja, terus rutin setiap bulan gitu. Dengan kayak gitu, memastikan uang kita tuh akan bekerja lebih cepat dan memastikan nanti ketika di rata-rata harganya itu bisa lebih rendah daripada harga market ketika harga sahamnya naik tinggi gitu. Jadi nggak usah nungguin. Kalau memang uangnya belum ada, nggak usah nungguin dikumpulin dulu misalkan gitu. Nanti sayang, missing out opportunity-nya. Jadi langsung aja dollar cost averaging itu strategi yang bagus juga kok untuk investasi saham gitu. Oke, terima kasih Kak Dani atas penjelasannya. Semoga Kak Meliana bisa memahami dengan baik ya Kak. Pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Kak Huriatul. Bagaimana cara menanam saham Kak Dani? Oke, cara investasi saham ya. Investasi sahamnya ini kalau misalkan nanti teman-teman masih penasaran bisa buka Instagram saya. Saya baru share di story sebelum kita webinar ini gitu ya. Kalau mau investasi saham di Indonesia gimana, di Amerika gimana. Nah, saham ini kan kepemilikan perusahaan gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia teman-teman mau beli saham, itu harus buka rekening sekuritas. Rekening perusahaan sekuritas ini istilahnya tuh kayak punya apa ya? Punya kasbonan di toko di pasar gitulah. Jadi kita bayangin pasar gitu kan. Pasar itu kan banyak banget yang jualan gitu. Nah, buat bisa beli barang di pasar kan kita harus datang ke toko. Nah, si sekuritas ini tokonya itu. Kita harus buka rekening di sekuritasnya. Biar kita bisa beli sahamnya. Jadi untuk buka rekening sekuritasnya di mana? Ini saya share lagi ya tab ininya ya. Sebentar. Bentar ya. Sudah terlihat belum ya? Oke. Ini sudah terlihat, Mbak Naradia? Belum Bang, kalau di komputer saya belum. Belum ya? Udah Kak sekarang Kak. Udah. Nah, nanti Google aja gini, IDX, buka rekening online. Nah ini, nanti akan keluar kalau misalkan susah gitu ya. Nah ini perusahaan-perusahaan sekuritas yang teman-teman bisa buka rekening online-nya. Untuk bisa mulai beli saham di Indonesia, teman-teman bisa buka ini. Rekening-rekening di mana? Kalau saya pakainya yang saya pakai Stockbit, saya pakai RHB. Yang tampilannya sederhana sih RHB. Gitu. Nanti klik aja buka rekening online. Nah, nanti ke sini. Oh, di sini berarti harus download aplikasi gitu kan. Nanti download aja aplikasinya di handphone masing-masing. Terus ikuti pembukaan rekeningnya. Gitu. Ini kalau untuk yang rekening di Indonesia. Rekening saham Indonesia. Saham Amerika gimana? Saya juga pakai saham Amerika, saya beli juga. Kalau misalkan ini, teman-teman bisa buka ini. Saham Amrik. Nah, nanti bisa buka rekening GoTrade. Ini saya pakai, maafkan foto saya ya. Saya pakai rekening GoTrade ini buat beli saham di Amerika. Jadi kalau teman-teman buka rekening GoTrade, setorannya kurang lebih 200.000 lah setoran awalnya. Nanti bisa beli sahamnya Disney, Zoom, Netflix, Google, Microsoft, Tesla, Apple gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman beli dari link yang tadi, itu bisa dapat $2 kalau setor 200.000 tadi. Jadi lumayan $2 kan sekitar 30 ribuan ya. Beli sahamnya minimal $1, 15 ribuan gitu. Jadi saya stop ya sharingnya. Oke. Nanti bisa dimulai untuk dengan buka si rekening saham tadi. Jadi nggak perlu susah-susah. Kalau misalkan memang mau yang saham Amerika, di sini ya saya ketik di chat ya. Itu kalau misalkan mau di rekening yang Indonesia, Google aja dengan keyword buka IDX, buka rekening online. Begitu. Nah, untuk beli sahamnya apa gitu kan? Beli sahamnya apa? Saya sarankan beli saham yang teman-teman tahu. Sahamnya itu saham apa, produknya apa, dipakai atau enggak gitu. Kalau misalkan operatornya pakai Telkomsel, mau beli sahamnya Telkom bisa. Kalau mau operatornya Excel, belinya saham Excel bisa.
kalau suka pakai produknya Unilever, ngetehnya Sariwangi gitu kan, mau beli UNVR bisa. Kalau pakai Bank Jago, beli sahamnya Arto bisa. Kalau pakai Bank BCA, beli sahamnya BCA bisa juga. Valid semua itu. Jadi beli saham itu nggak usah mikir, aku beli saham apa ya yang kira-kira bakal untung gitu. Tadi kan udah dibukain tuh, bahkan ICBP yang naik turunnya kenceng banget pun 15 tahun itu masih untung gitu. Jadi mikirnya tuh nggak usah susah-susah. Kalau sukanya makan Indomie tiap hari gitu kan, saya suka makan Indomie gitu, ya belinya ICBP. Kalau sukanya bikin kue pakai tepung bogasari gitu, belinya INDF gitu. Sesederhana itu gitu. Semoga menjawab ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Rahmat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Agus Solihin. Izin tanyakan bagaimana pendapat Kang Rahmat terkait investasi di kripto? Oke, investasi kripto saya sendiri sudah ada gitu kan, beli kripto, cuman saya memang tidak terlalu memahami apa faktor yang menyebabkan pergerakan harga kripto gitu. Karena saya tidak terlalu memahaminya, saya tidak terlalu besar di sana. Saya pegang buat ya nice to know, nice to have aja. Kalau dari sisi teknologinya, blockchain-nya sendiri kan kripto itu berjalan di atas teknologi blockchain kan. Teknologi blockchain-nya sendiri saya suka banget. Itu oke banget dan keren banget teknologi blockchain ini. Jadi blockchain ini menjamin integritas yang segala sesuatu yang berjalan di atasnya gitu. Nah dengan kayak gitu, saya ngelihat ada potensi memang di masa depan kripto ini bisa jadi menggantikan mata uang seluruh dunia gitu. Cuma apakah bank-bank sentral seluruh dunia ini hanya akan diam saja dengan potensinya kripto ini? Ternyata enggak. Bank-bank seluruh dunia ini udah memulai juga mendigitize mereka punya currency gitu. Nantinya ini mungkin akan bisa menjadi penghalang berkembangnya kripto juga gitu. Tapi anyway, sistemnya kripto sendiri oke banget dan dia meliberasi sistem pembayaran. Jadi yang sistem pembayaran yang sebelumnya itu mahal banget gitu kan. Kalau mau transfer dolar gitu kan dari Indonesia ke US gitu pembayaran itu biayanya gede banget memang. Dan kripto itu mereduce biaya-biaya itu dan meliberasi sistem keuangan itu. Dan ya saya masih percaya, makanya saya masih beli sih kriptonya. Cuman kalau ditanya apa yang menggerakkan kripto, terus terang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi kripto, monggo, tapi coba dibaca dulu dengan sangat seksama. Jangan cuma gara-gara Elon Musk beli Twitter dan sudah conclude gitu ya deal-nya, terus pada rame-rame beli Doge gitu. Ya mungkin kan emang Doge naik sejak si Twitter dibeli gitu kan. Cuman ya nggak tahu ke depannya gimana. Gitu. Jadi please baca dan pahami resikonya. Gitu Mbak Naradia. Oke, terima kasih untuk Kak Dani. Sepertinya sesi tanya jawab kami cukupkan di sini. Kalau masih ada pertanyaan belum terjawab, semoga nanti dapat terjawab di kesempatan dan waktu yang lain. Selanjutnya dari Kak Dani, apakah ada closing statement? Oke. Kalau dari saya ini kayaknya masih muda-muda gitu ya. Closing statement dari saya itu saya ulangi lagi. Jadi jangan terlalu takut untuk investasi dan jangan takut resiko penurunan nilai investasinya dalam jangka pendek. Karena dalam jangka panjang, kalau misalkan investasi kita benar, kemungkinan uang kita akan bertambah. Uang kita bertambah dengan apa? Dengan berkembangnya nilai investasi kita. Dan itu sangat kita butuhkan nanti di masa depan kita. Jadi jangan terlalu mikirin healing atau self reward sekarang. Aku nggak bisa dong kalau nggak self reward misalkan kayak gitu ya. Karena pikirin gini, self reward yang paling bagus yang bisa kita berikan untuk diri sendiri adalah aset kita yang berkembang di masa depan. Dengan kayak gitu, masa tua kita bisa sejahtera, bisa nyaman, tanpa harus ngerepotin anak cucu kita nanti. Begitu. Baik, terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada Kak Dani Rahmat atas ilmunya yang bermanfaat dan semoga dapat menjadi amal jariah yang tetap hitung pahalanya ya Kak. Amin, amin. Selanjutnya mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengabadikan momen webinar ini bersama-sama.
Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. Lagi 1, 2, 3. Udah, Kak? Baik, saya sebagai moderator mewakili panitia, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Selebihnya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta dipersilakan keluar dari room meeting. Sehat Terima selalu kasih. semuanya. Terima kasih ya Mbak Naradia ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Sam. Mbak Dani. Sehat selalu, sehat selalu. Ya.